wasiat mewasiatkan hartanya itu kepada ahli warisnya tidak sah, tidak diterima. La wasiat la liwarisin, tidak dianggap wasiat terhadap ahli warisnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Kriya Lebakwangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kita bisa hadir di masjid untuk melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditetapkan iman Islam kita, istiqomah dalam ibadah kita sampai akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya kelak yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah talim sekalian, mari kita lanjut talim kali ini, yaitu kajian tafsir Jalalain. Kita lanjut Al-Maidah 106. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainakum idza hadara ahadakumul maut hinal wasiyati ithnani dawa adlin minkum aw akharani min ghayrikum in antum darabtum fil ardi fa asabatukum musibatul maut tahbisunahuma min ba'di salati fayuqsimani billahi in irtabtum la nashtari bihi ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. Ya
ayyuhalladzina amanu, ayat 106 Al-Maidah. Ayat sebelumnya menjelaskan tentang bahwa kita, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, menjaga akidah, menjaga iman, menjaga agama. Jadi kata Allah, kalian harus tetap menjaga agama kalian sampai akhir hayatmu. Untuk menjaga agama tersebut, kemudian di akhir ayat 105, Allah perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nanti di endingnya Allah akan menceritakan perbuatan kita semua nanti di hari kiamat. Nah, yang kedua ini, ayat tersebut menjelaskan tentang menjaga harta. Memang ini sesuai dengan maqasidus syariah. Syariah diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, kemudian disampaikan kepada kita semua. Itu ada beberapa hal, yaitu hifdzuddin atau hifdzul akidah, menjaga iman, menjaga agama. Kemudian hifdzun nafsi, menjaga diri, menjaga jiwa kita, jiwa raga kita harus dijaga, jangan sampai kita terlena untuk menjaga diri kita. Yang berkaitan menjaga diri kita, hifdzun nafsi, termasuk menjaga kehidupan kita. Hidup perlu biaya supaya kita, rezeki kita ini dari rezeki yang halal. Bagaimana caranya? Walau sedikit tapi halal. Lebih baik sedikit halal daripada banyak haram. Yang paling enak lebih baik banyak dan halal. Itu penting. Yang sekarang, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, syahadatu bainikum, persaksian di antara kalian itu perlu disaksikan. Persaksian di antara kalian itu perlu. Idza hadara ahadakumul maut, jika nanti hadir waktu kematian. Maksudnya bagaimana? Ini asbabu, asbabu, sebab-sebab kematian itu banyak. Kadang-kadang orang sehat tiba-tiba innalillahi. Kadang orang yang sakit bertahun-tahun tidak mati. Asbabnya, asbab kematian ini banyak, nggak bisa diduga. Kadang sakit ringan, tahu-taunya lewat. Taunya orang ini sakit berat, berbulan-bulan, bertahun-tahun awet. Untuk itu ketika kita semua hendak menghadapi kematian, tentunya harta yang kita miliki itu ada, walaupun tidak banyak, itu supaya nanti itu bisa berpindah tangan dengan cara yang baik dan tidak menimbulkan sesuatu yang negatif, Kemudian bagaimana caranya? Karena perpindahan harta itu ada 3. Perpindahan harta dari harta yang kita miliki ke orang lain itu ada 3. Satu lewat hibah, hadiah, pemberian. Saya punya harta banyak, tanah banyak, pokoknya duitnya banyak. Hibah ini berarti dia memberikan satu kepada orang lain, diberikan tanpa syarat. Umpamanya Pak Wardi ini duitnya banyak, tanahnya banyak, kontrakannya banyak, ya. Kontrakannya 2 pintu dibahkan sama Pak Jaini umpamanya. Pak Jaini, ini kontrakan 2 pintu saya kasih Pak Jaini.
alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu namanya rizki, enggak diduga, hibah. Kemudian yang kedua lewat wasiat. Nah, wasiat ini ada kalanya. Nah, sini hinal wasiyati. Nah, ini ayat ini. Ketika kalian mendatangkan saksi untuk kalian memberikan wasiat. Ketika kita tidak wasiat, hinal wasiyati, ketika wasiat, isnani, dua orang, dawa adlin, yang adil, minkum, dari kalian semua. Nah, ketika kalian hendak wasiat, itu wasiat itu istilahnya apa? Ya pesen, Pak, pesen. Mungkin pesen ini sama orang lain. Karena apa? Wasiat, mewasiatkan hartanya itu kepada ahli warisnya tidak sah, tidak diterima. La wasiat la liwarisin, tidak dianggap wasiat terhadap ahli warisnya sendiri. Memberikan wasiat, umpamanya Pak Irman wasiat, nah ini mobil, ntar kalau saya nggak ada, ini bagian kamu ya, yang pertama ya. Nah, anak pertama. Kemudian kata Nabi, la wasiyata liwarisin illa biidnil warosati, kecuali dengan izin ahli waris yang lain gitu. Kecuali ada izin ahli waris yang lain. Wasiat umpamanya Pak Irman wasiat umpamanya, atau siapa ini, Pak Izan wasiat, nah, gantian ya. Pak, nanti kalau saya sudah nggak ada, tuh motor saya kasih ke umpamanya ke tetangga saya, atau harga motor nanti buat masjid gitu. Tapi untuk wasiat itu harus disaksikan dawa isnani dawa adlin minkum, dua orang yang bisa dipercaya. Nah, wasiat ini ada kalanya lewat omongan, dan omongan itu harus disaksikan dua orang. Saksinya Pak Jenny sama Pak Leon umpamanya. Nah, ketika Pak Izan ngomong, direkam, ini videonya ada, dia ngomong. Nah, kalau umpamanya nggak ada omongannya, secara tertulis hitam di atas putih. Nah, kedua saksi tersebut tentunya harus apa? Yang bisa dipercaya, bisa menerima amanat. Al-khobarun, la kalimat sadatu bainikum, ini kalimat berita, tapi bimaknal amri, maknanya perintah. Ai liyashhada, syahida yashhadu, ini sedikit mengandung apa, sorok nahwu ini, liyashhada min babi syahida yashhadu, sulasi majid sulasi mujarrad, bab fa'ala yaf'ulu, nasara yansuru, daraba yadribu, fata'a yaf'ulu, alima ya'lamu, bab 4 min babi alima ya'lamu, syahida yashhadu. Wa idafatu syahadati libaninin, memundurkan kalimat syahadatu libanin, syahadatu bainikum, alal ittisa, ini sebagai keluasan memilih, wahina sebagai badal min idah, dari lafal idah, au dhorof li hadoro. Kalau kita wasiat harus disaksikan dua orang yang adil.
Ini untuk apa? Untuk saksi bab muamalah atau harta benda, saksinya 2 orang. Kalau 2 orang ini laki-laki Pak ya, 2 orang laki-laki yang seagama, berarti catanya muslim. Al-akhorani min ghairikum, kalau umpamanya nyari 2 saksi orang muslim, tapi ini orang ini ada tapi susah dipercaya, khawatir ini orang tidak bisa amanah, dipegang kalimatnya, dipegang kata-katanya. Al-ghairi millatikum, boleh orang non muslim asal dia bisa dipercaya. Ini dalam urusan muamalah, termasuk muamalah, urusan urusan harta. Atau 1 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Ini dalam urusan muamalah atau urusan saksi untuk sebagai saksi untuk yang berkaitan dengan harta. Tujuannya apa? In antum darabtum fil ardi, jika engkau aisafatum bepergian fil ardi di bumi, fa asobatkum musibatul maut, tiba-tiba datang kematian. Kita lagi pergi dari rumah siat, kemudian keluar berangkat kerja atau kemana urusan apapun, tiba-tiba fa asobatkum musibatul maut, tiba-tiba kematian datang. Nah, untuk itu setelah kita pesan terhadap titip kepada 2 orang, kita percaya Pak titip menyampaikan wasiat seperti itu, nah berarti itu kedua saksi harus membawa amanah. Itu dalam saksi apa? Dalam saksi muamalah, mau jual beli atau yang berkaitan dengan muamalah. Tapi kalau saksi kalau saksi nikah, nah, beda. Kalau saksi nikah 2 orang laki harus beragama Islam. Tidak boleh saksi kita menikahkan anak kita ambil saksi yang bukan orang Islam. Bahkan dalam saksi nikah itu ada 9 syaratnya. Ada 9. Muslim, kemudian baligh, berarti muslim, berarti orang non muslim tidak boleh menjadi saksi dalam akad nikah. Walaupun itu saudara sendiri, kerabat sendiri, kalau mereka beda agama tidak boleh jadi saksi dalam akad nikah. Muslim, kemudian baligh, anak kecil nggak boleh jadi saksi dalam akad nikah. Berakal sehat, orang yang kadang waras, kadang nggak sehat, kadang stres, jangan dijadikan saksi dalam nikah. Adil, nah sama adil 4 ditambah yang kelima apa kira-kira Pak? Harus laki-laki. Nah, harus laki-laki, 5 laki-laki, nggak boleh perempuan. Kalau tadi kan kalau yang berkaitan dengan harta atau amalah boleh laki 1, 2 perempuan. Tapi kalau akad nikah dua-duanya harus laki-laki. Yang keenam, saksi tersebut bisa melihat, mendengar, nah gitu ya. Makanya saksi harus bisa melihat. Saksi buta suruh jadi saksi gimana? Mendengar apa yang dikatakan amil naib, itu dia mendengar, bahasanya mendengar. Setelah mendengar bisa bicara berarti saksi orang bisu tidak sah.
Saksi orang tuli untuk akad nikah juga tidak sah. Saksi orang buta untuk akad nikah juga tidak sah. Udah berapa tadi Pak? 6 ya? 6. Terus saksi tersebut yang nomor 8 hadir dalam acara, dalam persaksian dia hadir. Namanya saksi kan bisa menyaksikan peristiwa terjadi di akad. Yang ke-9, memahami bahasa yang diucapkan dalam ijab dan qabul. Ngerti maksudnya? Kalau bahasa Indonesia ngerti, tapi kalau ada yang ijab qabulnya pakai bahasa Arab, harus ngerti kalimat yang masuk dalam ijab qabul. Mereka memahami. Kalaupun toh tidak memahami, makanya jangan sembarang mengambil saksi dalam akad nikah. Jadi sampai daerahnya tadi ada 9 tadi Pak ya, ada 9. Itu menunjukkan bahwa Pak, untuk menjaga agama, karena akad nikah itu berkaitannya dengan ibadah. Kalau untuk berkaitan dengan harta, muamalah, bahkan non muslim bisa jadi sebagai saksi. Fa'asabatum musibatul maut. Tujuannya apa? Ketika kalian tiba-tiba mati, meninggal, kemudian kalian sudah memberikan pesan wasiat untuk menjaga harta kalian. Nah, itu tujuannya Pak, termasuk maqasidus syariah diberikan kepada Nabi dan kepada umatnya adalah Pak, supaya harta kita ini selamat, jangan sampai dicuri orang, jangan sampai hilang dengan tidak meninggalkan meninggalkan pesan yang tidak enak. Makanya contoh umpamanya kita pulang kampung, Pak pesan saya pulang kampung titip rumah ya, Pak titip motor ya, Pak titip ini, itu menggambarkan apa? Ada kalimat pesan titip. Itu tujuannya Pak, menjaga harta kita, hifdzul mal. Jangan sampai harta yang kita miliki ini dicuri orang atau diambil orang dengan cara yang tidak benar. Hadisnya ayatnya la taqulu amwalakum bil batil, janganlah engkau makan harta kalian dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang batil. Itu tujuannya apa? Agar harta yang kita miliki ini halal, kemudian harta yang kita titipkan kepada orang yang kita berikan amanat bisa menjaga amanat tersebut. Ta'bisunahuma ay tawaqqafunahuma, tahan mereka berdua. Maksudnya apa? Tahan mereka berdua itu orang yang isnani dawa adlin mim ba'dis sholati ay sholatil asri. Nah, kemudian kedua orang tersebut yang dijadikan saksi ya, kalau umpamanya apa, fayuk simani billahi inir tabtum, kalau umpamanya orangnya sudah terlanjur dijadikan saksi, ini kita ragu, umpamanya kita ragu orang ini jujur enggak, orang ini amanah apa enggak, berarti fayuk simani billah, mereka suruh bersumpah kepada Allah untuk meyakinkan bahwa nanti amanat tersebut akan dijalankan.
ay sakaktum fiya wa yakulani, bahkan kita suruh memaksa kedua yang dijadikan saksi itu apa, suruh bersumpah dengan bahasa yang diucapkan oleh orang yang hendak wasiat. La nastari bihi samanan, la nastari, kami tidak menjual, bihi dengan sumpah, billahi kepada Allah, samanan dengan harga, iwadon sebagai ganti. Maksudnya aku ini bersumpah bukan hanya sekedar sumpah, sumpahku ini gampangnya bukan mengambil keuntungan gitu. Supaya aku mau bersumpah supaya apa, kamu membayar saya, bukan supaya saya dapat keuntungan, bukan. Ayo na'khudhuhu badlahu minat dunya, setelah aku bersumpah itu ganti tersebut menguntungkan aku dalam urusan duit, gampangnya. Bi annah lifabihi al nasyatu kadiban li ajli, atau sumpahku ini bohong. Jadi menandakan bahwa betul-betul orang itu apa, untuk meyakinkan orang yang mengangkat menjadi saksi. Walau kana ada kurba, walau kana biarpun al-muk samu, orang yang diambil sumpahnya, lahu baginya, awil masyhudu lahu, atau orang yang jadikan saksi tersebut da kurba, walaupun keluarganya sendiri, kalau emang sanksi untuk meyakinkan harus disumpah. Makanya orang mengambil saksi dari keluarganya sendiri dalam urusan apa tadi itu, urusan ahli waris, wasiat terhadap ahli warisnya sendiri itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Nanti dikhawatirkan menimbulkan li'anna fi isari ba'dil warasati, karena mengutamakan sebagian ahli waris dalam wasiat, min ghairi ridul akharaini, dari tanpa ridho yang lain, itu ma yu'addi illa shiqaq, nanti menimbulkan perpecahan, menimbulkan persengketaan. Waqat irrohmi, setelah itu nanti hubungan mereka persaudaraan retak. Wa isaratul baghdha, dan cenderung nanti saling marah-marah. Wal hasad dan lain sebagainya. Itu menggambarkan apa? Bahwa wasiat mewariskan terhadap ahli warisnya itu tidak boleh. Contoh umpamanya yang tadi saya gambarkan, ada yang mengatakan bahwa wasiat terhadap keluarganya itu tidak sah. Karena apa? Walaupun dia tidak wasiat, karena keluarganya nanti sudah mendapat warisan gitu, sudah mendapat warisan. Kemudian ada yang mengatakan kalau keluarganya yang lain mengizinkan, oh berarti wasiatnya dilaksanakan. Kalau tidak mengizinkan, tidak dilaksanakan. Kemudian ada lagi, kalau yang diwasiatkan itu lebih daripada sepertiga harta yang dimilikannya, berarti tidak boleh dikerjakan, baik itu wasiat terhadap keluarganya maupun kepada di luar keluarganya. Contoh, luar keluarganya, harta yang dimiliki orang tersebut setelah meninggal umpamanya 1M, umpamanya 1M, kemudian diwasiatkan untuk nanti kalau saya nggak ada, saya meninggal, harta saya
sedekahkan ke masjid Al-Ikhlas umpamanya, dihitung wasiatnya totalnya 400 juta. 400 juta itu berarti lebih daripada sepertiganya 1 miliar. Itu tidak jadi, tidak sah, kecuali kurang minimal sepertiga dari 1 M. Walau kanada kurba, walaupun itu yang diangkat menjadi saksi adalah keluarganya sendiri, karena keluarga sendiri ini kadang-kadang yaitu tadi ada sifat yang iri gitu ya. Wala naktumu syahadatullah, dan kami tidak menyembunyikan persaksian Allah. Walhasil seorang yang diangkat menjadi saksi itu suruh mengatakan seperti itu, demi Allah saya bersumpah akan melaksanakan sebagai saksi untuk menyampaikan yang sejujur-jujurnya, yang seadil-adilnya. Dia dituntut sebagai orang yang bertindak nanti sebagai menjadi saksi. Karena itu bagian daripada amanat. Dijelaskan ayat berikutnya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliya. Sesungguhnya Allah telah merintah kepada kalian untuk menyampaikan amanat kepada ahlinya. Makanya untuk memberikan amanat betul-betul diberikan kepada orang yang bisa membawa amanat. Kalau orang diberikan amanat bisa membawa, itulah yang diperintahkan Allah. Jangan sampai amanat diberikan orang yang tidak bisa membawa amanat. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiris sa'ah. Idza wusidal amru, jika satu perkara diberikan kepada ila ghairi ahli, kepada orang yang bukan ahlinya, bukan bidangnya, bukan profesinya, ya fantadiris sa'ah, tunggu kehancurannya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli, jika kalian memberikan putusan hukuman terhadap sama manusia, an tahkumu bil adli, hendaknya kita berikan putusan secara adil, terutama kita sebagai saksi memberikan keterangan yang jelas, memberikan keterangan yang mudah diterima. Ada pertanyaan? Ya. Wasiat secara hukumnya boleh, ya, mubah boleh. Ada yang mengatakan bahwa ketika ini yang ayat ini ya, idza hadara ahadakumul mautu, ketika ada orang hendak meninggal, ya, kok dia titip wasiat. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah tanda-tandanya orang itu husnul khotimah, tapi wasiat yang baik, ya, wasiat yang baik. Tandanya orang itu akan mendapatkan apa? Husnul khotimah. Karena apa? Harta yang Allah titipkan kepada dia wasiatkan untuk di jalan Allah, untuk wasiat di jalan Allah, wasiat untuk sedekah ke masjid, wasiat titip nanti harta saya kalau saya nggak ada saya infakkan ke masjid, ke musola untuk bangun jalan dan lain sebagainya. Dan wasiat itu hukumnya apa? Kembali lagi boleh, nggak apa-apa, bukan termasuk sunnah.
Ya, pokoknya dalam hal apapun umum, sifatnya umum. Kecuali wasiat yang keluar dari aturan agama tidak perlu diteruskan, nggak perlu diteruskan. Orang mau meninggal, duitnya banyak, mereka muslim, wasiat ntar kalau saya meninggal bangun apa ya, bangun apa itu, gedung BTS umpamanya. Nah, tidak wajib dilaksanakan, dilaksanakan. Pokoknya wasiat itu terhadap hal-hal yang mubah boleh, hal yang berkaitan dengan ibadah itu malah harus lain. Kalau nadar ya, kalau nadar lain, kalau nadar itu wajib dilaksanakan. Tapi kalau wasiat sesuai dengan pesan orangnya harus dilaksanakan sesuai dengan apa harta yang ditinggalkan. Kalau lebih dari sepertiga dari harta yang dimiliki tidak wajib dilaksanakan. Ada pertanyaan lagi? Ya. Dihibahkan, ya. Dari yang tua membagi ke saudara-saudaranya bukan waris, hibah jadinya. Kalau hibah, kalau hibah dia memberikannya ketika masih hidup. Nah, itu namanya hibah. Ini tanah yang sebelah sono saya kasih kamu, tanah yang sebelah sono saya kasih kamu, tapi dengan catatan ada saksinya juga. Itu bukan termasuk wasiat kalau dia masih hidup. Kalau sudah disepakati keluarganya masih ada, namanya hibah, bukan wasiat. Kalau wasiat nanti kalau saya mati, itu nanti kalau saya mati titip pesan ini nanti dibagi-bagi anak. Itu namanya wasiat. Kalau dia masih hidup, orang tua kita sudah menentukan, ini tanah sebelah sono bagianmu ya, ini tanah sebelah sono bagianmu ya, tanah sebelah sono bagianmu ya. Kalau masih hidup namanya hibah, diberikan. Kalau wasiat itu tadi enggak diterima. Oh begitu. Itu ya berarti ya Pak, titip pesen. Itu bukan kalau wasiat kan diberikan kepada anak ini nih. Kalau itu hanya titip cara pengaturannya nanti seperti ini. Gitu. Itu pesannya orang tua. Kalau namanya wasiat itu memberikan sesuatu kepada orang yang dituju berupa barang itu mungkin berupa surat atau duit atau tanah atau barang secara langsung bisa dilihat ada wujudnya. Kalau cuman itu hanya pesan pesan nanti pengaturannya gitu Pak, pesan pengaturannya. Itu masuk kategori masuk kategori amanat wasiat, tapi berupa ucapan. Ada lagi pertanyaan? Bukan. Karena kembali lagi bahwa wasiat terhadap ahli waris tidak diperbolehkan. Karena nanti harta benda yang ditinggalkan itu memang menjadi hak milik semua keluarga yang ditinggalkan, cuman bagiannya berbeda sesuai dengan kesepakatan. Kalau semua keluarga sepakat dibagi rata, sah dibagi rata. Kalau semua keluarga sesuai dengan ilmu faraid,
ambil suara terbanyak, ya berarti kita harus lakukan secara ilmu faraid gitu. Jadi yang laki mikul, yang perempuan gendong 1:2. Itu tadi dengan kesepakatan. Kalau tanpa ada kesepakatan nggak jadi. Itu Pak ya. Inna idalla minal asimin. Jadi kedua saksi tersebut dituntut bersumpah atas nama Allah, kemudian dia menyatakan kalau sampai nanti saya menjadi saksi ini karena demi uang, atau saya jadi saksi ini karena saya bohong, dan saya tidak akan menyembunyikan kesaksian tersebut kalau memang nanti saya jadi saksi itu tidak benar. Inna idzal minal asimin, saya termasuk golongan orang-orang yang berbuat dosa. Kalau sudah mengatakan seperti itu, berarti orang yang memberikan kepercayaan bagi saksi baru bisa dipercaya kedua saksi tersebut. Karena apa? Nanti saksi akan dipertanyakan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'in usira ala annahu mastahaqqa isman wallahu a'lam bisawab. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, walaupun satu ayat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Huruf demi huruf Al-Quran yang kita baca, semoga kita senantiasa mendapatkan pahalanya. Semoga huruf demi huruf yang kita baca yang akan menjadikan wasilah Quran ayat tersebut, ayat demi ayat, akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajab wa min syarri dzalikal arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadhara fi hadhil jamaah min ahlil ilmi wa alil iman wa al taqwa wa alil ibadah wa alil qur'an wa alil rizqi wa alil du'a wa alil khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wat tayr innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.